menginterview kakak mengenai tentang pasca sekolah untuk yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke. Sebelumnya kami ingin tahu nih perkenalan kakak dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Prilly Nuraini. Saya adalah fasilitator di Flexi School. Oke. Untuk pertanyaan ini yang pertama, kalau menurut kakak penting nggak sih untuk pasca sekolah yang berhubungan dengan pekerjaan? Kalau penting tidaknya, mau dijelaskan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau yang dimaksud dengan pasca sekolah di sini adalah pendidikan pasca sekolah, maka saya akan menjawab pendidikan pasca sekolah itu cukup penting untuk kemudian kita bisa bekerja ke depannya. Cukup penting yang di sini itu maksud saya memang penting, namun masih ada jalan lain apabila tidak masih ada 1-2 hal yang membuat kita tidak bisa melanjutkan ke pendidikan pasca sekolah. Sewaktu kuliah, kakak ini ambil jurusan apa dan kenapa memilih jurusan itu, serta hubungannya apa dengan pekerjaan yang kakak lakukan sekarang? Baik, saya dulu kuliah di jurusan humaniora ya, sastra Arab. Kalau untuk pekerjaan, maksudnya untuk mendukung pekerjaannya sih ya ada. Nah, tapi kalau alasan kenapa saya kuliah di sastra Arab itu karena alhamdulillah takdirnya membawa saya ke jurusan tersebut. Jadi bisa nih kayak berbahasa Arab gitu ya? Nah, kalau saya, walaupun namanya sastra Arab ini adalah nama yang dikenal oleh orang-orang, tapi kalau kebetulan dulu saya kuliahnya di Universitas Indonesia. Kalau di Universitas Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah bukan sastra lagi namanya untuk beberapa jurusan, yaitu namanya langsung prodi, program studi Arab. Jadi tidak hanya belajar mengenai bahasanya saja, tapi mengenai kebudayaan, politik, sosial, dan sebagainya. Jadi untuk bahasa sendiri mungkin saya masih kurang, tapi saya lebih condong ke arah sosial dan politiknya. Boleh dong dikasih tunjuk gitu, kayak gimana sih budaya di Arab tuh? Budaya di Arab ya. Nah, budaya di Arab ini sebenarnya cukup beragam karena mungkin kalau misalnya kita mengetahui prodi Korea, yang dipelajari adalah satu negara itu sendiri, Koreanya saja. Sementara di Arab ini adalah suatu jazirah ya. Jadi Arab ini memiliki 22 negara. Ada Mesir dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kalau ditanya kebudayaannya pasti beda-beda antara satu negara Arab dengan satu negara Arab lainnya, itu berbeda-beda. Kakak kan pasti punya skill nih waktu kuliah. Nah, skill apa yang kakak punya? Terus melatih skill itu berguna nggak sih untuk pekerjaan saat ini? Gitu. Baik, kalau dulu skill yang dulunya pernah berguna sampai sekarang saya pakai itu adalah skill presentasi. Dulu ketika kuliah itu sangat sering disuruh presentasi, dan presentasinya tidak boleh membaca, dan kalau kita membuat PowerPoint pun tidak boleh semuanya dimasukin ke PowerPoint, hanya intinya saja. Jadi kita harus memahami apa yang mau kita presentasikan terlebih dahulu. Nah, itu skill yang kemudian dipakai untuk beberapa pekerjaan saya setelah kuliah, hingga saat ini saya menjadi fasilitator. Itu sungguh sangat berguna gitu. Kalau misalkan cara melatih skill tersebut kan pasti ada public speaking atau hal lain dalam presentasi, itu bagaimana Kak cara melatihnya? Cara melatihnya adalah yang namanya latihan itu harus dibiasakan. Kebetulan saya memiliki pekerjaan yang mau tidak mau saya harus terinvolve sama yang namanya public speaking. Public speaking pun tidak hanya sekedar memberi materi atau hanya sekedar ngomong saja, tapi memang mempunyai, ini public speaking yang sebenarnya memiliki tata caranya sendiri. Tuh, jadi untuk melatihnya ya dibiasakan. Kan tadi kan kakak punya skill ya yang selama kuliah yang kakak lakukan. Nah, kakak punya nggak sih pengalaman sewaktu kuliah yang dapat membantu pekerjaan kakak selama ini? Oke, baik. Untuk pengalaman sendiri banyak sih pengalaman yang alhamdulillah bermanfaat gitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang selama ini pernah saya lakukan, baik itu fasilitator maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Salah satu contohnya adalah karena dulu saya ikut organisasi,
kebetulan di organisasi saya itu mengajarkan saya mengenai kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. Nah, sebelum dari sini saya juga pernah menjadi pelatih ekskul bela negara. Salah satunya pernah menjadi pelatih ekskul bela negara, dan alhamdulillah dengan wawasan-wawasan yang seperti itu dulunya saya jadi lebih banyak mengerti mengenai kedisiplinan, mengenai bagaimana negara ini, maksudnya bagaimana sih kita harus bisa bersikap cinta tanah air, dan itu pun bisa diterapkan misalnya di dalam kelas di sini, bisa juga pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu maupun pengalaman-pengalaman lainnya. Misalkan dulu waktu saya kuliah juga, salah satu pengalamannya lagi adalah memanah ketika kuliah. Maka setelah kuliah saya pernah menjadi instruktur juga, coach panahan, seperti itu. Kan banyak nih ya, kayak anak-anak kuliah tuh kayak sambil kerja gitu. Nah, kakak pernah sih kayak ngelakuin hal kayak gitu? Misalkan lagi kuliah terus sambil kerja sampingan atau kerja apa gitu? Baik, saya pernah bekerja waktu kuliah. Itu saya pernah, yang pertama pekerjaan ngasal tuh maksudnya saya kalau di kuliah dulu namanya danus itu dana usaha, jadi jualan kue ke teman-teman, ke kelas-kelas, atau naruh di koperasi ya, jualan kue kayak gitu biasa. Nah, kalau di semester 5 kalau nggak salah ya, semester 5 atau semester 7 saya agak lupa, itu saya juga pernah magang sendiri, bukan karena diminta oleh pihak kampus. Itu saya magang di namanya selasar.com. Itu adalah portal media. Waktu itu saya sebagai media agregatornya. Terus untuk pendapat kakak nih, kan kakak kan udah kerja sambil kuliah. Nah, kalau misalkan pendapat kakak, apakah mendapatkan pekerjaan itu harus lulus kuliah dulu atau enggak sih? Kalau menurut saya itu tidak perlu. Kenapa nggak perlu ya, Pak? Kalau menurut saya Mungkin memang kalau sekarang, kalau yang dulu-dulu tuh memang kayaknya gelar itu sangat penting gitu untuk bekerja. Namun kalau sekarang Indonesia ini udah cukup fleksibel, tidak perlu lulus kuliah dulu agar kita mudah mendapatkan pekerjaan. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa saya pernah kuliah sambil bekerja. Jadi kan nggak mesti saya nunggu lulus dulu untuk bekerja, seperti itu. Atau enggak bisa dengan magang-magang yang lainnya, atau biasanya pekerjaan-pekerjaan sampingan selama tidak mengganggu perkuliahan kita, itu tidak masalah. Jadi kan kuliah sambil kerja itu kan berarti sangat memakan waktu ya. Kuliah itu bisa seharian, bahkan lebih gitu, sampai begadang-gadang lah gitu. Okay. Nah, gimana sih cara ngebagi waktunya gitu loh, biar bisa kuliah juga, kerja juga, dan kitanya nggak capek gitu? Cara membagi waktunya ya. Baik, di sini saya ceritakan sedikit bahwa kuliah tidak semenyeramkan itu. Kuliah tidak hanya belajar. Kuliah itu bersosialisasi juga, bermain bersama teman juga, bisa bekerja juga. Karena kalau kuliah itu jadwalnya dibagi-bagi. Biasanya kalau udah menjelang akhir masa kuliah, di semester mau skripsi, itu kita banyak sekali waktu kosong di sana. Bisa cuman kuliah itu hanya 1-2 hari saja, sementara 3 harinya lagi libur. Jadi ya membagi waktunya cukup mudah. Misalkan kalaupun kita misalnya kuliahnya pagi, kita bisa bekerja di sore hari. Atau kalau misalnya kuliahnya itu menjelang siang menjelang sore, mungkin paginya kita bisa bekerja dulu atau menyiapkan danusan kalau saya dulu begitu. Nah, kan tadi kan kakak kan punya pengalaman banyak ya waktu kuliah. Kalau misalkan nih kan kakak kan setelah lulus kuliah dan misalkan tidak memilih untuk bekerja, kira-kira apa sih yang pengen kakak lakuin setelah kuliah dan tidak ingin bekerja? Kalau saya memilih untuk tidak bekerja, maka yang saya akan lakukan adalah antara 2 hal. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerelawanan, atau yang kedua, saya mau melanjutkan perkuliahan ke jenjang berikutnya S2. Kita kan habis dari SMA ini kan juga pengen kuliah nih. Ada nggak sih Kak saran tuh kayak milih kuliahnya di mana, jurusannya di mana, jurusan apa gitu loh? Kan banyak kayak orang-orang sekarang tuh milih jurusan tuh asal pilih gitu, asal ikut temen gitu. Wih, temen ikut jurusan ini, jurusan itu, ikut ah. Tapi pas selesai kuliah dia malah
kayak bisa nganggur atau nggak kepake gitu ilmunya. Ada nggak sih sarannya gitu? Di sana pas di kuliah juga susah nyari teman. Gimana tuh Kak sarannya? Oke, baik. Kalau untuk saran untuk mencari perkuliahan yang tepat buat kita, kalau dari saya, saran saya itu pertama kita harus tahu dulu minat kita itu ke arah mana, minat kita itu apa. Misalkan kita ingin berwirausaha, membangun bisnis, maka bolehlah kita masuk ke ekonomi gitu atau manajemen. Kalau misalnya kita menyukai bahasa, masuklah jurusan sastra. Kalau kita mau menjadi teknisi atau arsitek atau yang sejenisnya, ya masuk teknik. Nah, yang penting untuk diingat adalah pertama percaya diri sendiri dulu. Karena kamu yang tahu kamu maunya apa, jadi kamu juga harus percaya bahwa kamu mampu menjalankannya, kamu mampu mendapatkannya. Kemudian ya jangan ikut-ikutan teman, karena masa depan kamu dan teman kamu itu berbeda. Pertama, yang kedua, teman saat SMA, teman sama saat SMP itu nggak selamanya akan ada terus bersama kita. Suatu saat nanti kita akan menjalani hidup kita masing-masing. Jadi kita harus percaya bahwa kita mampu. Kemudian kalau untuk kuliahnya sendiri, nah yang paling penting nih, kalau kalian udah menentukan kalian mau masuk jurusan apa atau prodi apa, itu kalian jangan terpaku sama kuliahnya di mana. Jangan hanya maunya di misalnya UPH aja atau BINUS aja atau UI aja. Tapi yang penting tuh kalian mendapatkan jurusan yang kalian inginkannya, bukan kuliahnya di mana. Karena ilmu bisa dicari di mana aja. Walaupun kalian kuliah, tapi banyak kok ilmu yang bisa diambil juga di luar perkuliahan. Jadi tenang aja. Andai pun suatu saat nanti kalian bukannya gagal, tapi kurang berkesempatan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian jangan nyerah. Karena misalnya beda jurusan pun, akan ada cara-caranya untuk kalian nanti tetap mempelajari apa yang kalian inginkan. Ingat bahwa belajar itu medianya, bukan tujuannya. Tujuan kalian apa itu bisa dicapai dengan cara yang berbeda-beda. Jadi hanya karena satu jalan tertutup, jangan putus asa begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai cara bagaimana bertemannya atau apanya. Ya kita harus membuka diri karena emang beda. Pergaulannya berbeda sekali antara SMA, sekolah, dengan kuliah. Kalau kuliah udah lebih bebas biasanya, udah lebih mandiri. Dan kalian emang nggak bisa bergantung karena banyak tugas kuliah yang kalau di sekolah misalkan di SMA atau SMP dulu kalau ada tugas kuliah tuh suka ada yang disuruh udah kamu aja yang ngerjain, yang lainnya nyantai. Kalau kuliah nanti nggak bisa. Kenapa? Karena pertama proses pengerjaan kelompoknya dinilai, yang kedua anak-anaknya biasanya jujur sama dosen. Yang nggak ngerjain dikasih tahu si Anu nggak ngerjain, jadi otomatis nggak akan ada nilainya. Jadi otomatis kemandirian itu akan berbeda ketika sekolah dan kuliah. Jadi dari sekarang diusahakanlah agar lebih mandiri lagi. Terus yang terakhir nih Kak, ada nggak sih tips and trick untuk kuliah sambil kerja? Kan tadi kan Kakak sambil kuliah dan kerja kan bisa. Nah, gimana sih tips and triknya? Tips and triknya yaitu kita harus istiqomah dalam melakukannya. Kita harus konsisten. Kalau misalnya kita memang ingin bekerja ketika kuliah, ya kita lanjutkan terus itu. Dan tapi yang pasti jangan sampai perkuliahan kita terganggu karena pekerjaan. Karena perkuliahan kita kan kita membayar untuk berkuliah. Jadi jangan sampai justru kita ngaret kuliahnya atau apa karena pekerjaan kita. Yang penting bisa bagi waktu juga aja. Makasih banyak Kak waktu dan kesempatannya yang telah bisa di sini, dan kami juga makasih banyak ke Kakak atas apa yang disampaikan. Semoga dari kita bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.